Baik, assalamualaikum warahmatullahi Speakernya mungkin dimatikan dulu. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berlima akan mempraktekkan untuk coaching terkait kasus 1, yang dimana saya sebagai coach, Ibu Nahdiah Hidayah sebagai coachee, Ibu Sari Wahyustiarini sebagai pengamat utama, Ibu Nur Siti Haryanti sebagai pengamat pertama, Ibu Eri juga sebagai pengamat. Untuk kasusnya yang nanti akan ditangani adalah kasus seorang siswa yang enggan untuk mau berkelompok bersama teman-temannya untuk mengerjakan tugas, dikarenakan dia tidak cocok dengan teman-temannya. Dia selalu mengumpulkan tugasnya secara individu, walaupun tugasnya memang ketika dia mengumpulkan tugas secara individu selalu maksimal, karena dia ingin setiap hasil yang dikumpulkan adalah mendapatkan nilai yang bagus, yang maksimal. Baik, kita mulai saja untuk bagaimana proses coachingnya. Selamat mengikuti. Halo, Rani. Mic-nya dinyalakan dulu. Iya, dalam Bu Guru. Ya, gimana kabarnya, Rani? Baik, Bu Guru. Ya, Ibu lihat sepertinya kamu dari tadi duduk sendiri. Teman-teman sedang berkelompok bersama. Kenapa Rani sendirian? Ada sesuatu yang membuat Rani tidak nyaman? Iya, Bu Guru. Saya nggak mau ikut kelompok dengan teman. Karena teman-teman saya kalau mau mengerjakan sebelumnya itu lebih ngobrol dulu. Sementara saya pengen pekerjaannya cepat selesai. Gitu, Bu Guru. Oh, begitu. Apakah jika Rani tidak bergabung dengan teman-teman, tugasnya juga bisa selesai cepat? Bisa, Bu Guru. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Mungkin nanti saya mengumpulkan langsung sama Ibu Guru, boleh apa enggak? Ini kan tugas kelompok, Rani, bukan tugas individu. Kan harus dikerjakan secara kelompok. Bagaimana? Iya, Bu, saya pengennya juga berkelompok, tapi kelompok saya mesti ngobrol terus sih. Saya nggak suka, soalnya saya lebih baik diem lah daripada saya ngobrol terus, tapi tugas nggak selesai. Gimana ya, Bu Guru? Kalau kita ngobrol dulu bagaimana, Rani? Boleh. Ibu temani. Boleh. Ya, kita ngobrol berdua. Iya, Bu Guru. Oke, kita ngobrol dulu terkait ketidaknyamanan yang hari ini Rani rasakan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa yang Rani harapkan setelah ngobrol sama Bu Elok terkait hal ini? Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin ada perubahan mungkin dari Rani, atau ingin mendapatkan apa dari obrolan yang akan kita laksanakan? Gini, Bu Guru, saya pengennya juga berkelompok, mengerjakan tugas bareng-bareng dengan teman-teman. Saya mungkin bisa dikasih solusi sama Ibu Guru biar saya itu bisa berkelompok, Bu Guru. Nanti harapan saya setelah saya dikasih solusi sama Ibu Guru, saya bisa bergabung dengan kelompok saya, Bu. Oke, baik. Berarti pada intinya kepengen berkelompok ya? Iya, Bu, karena ini tugasnya berkelompok. Oke. Rani kan kepengen tetap bisa berkelompok, kemudian kepengen teman-temannya ayo cepat-cepat menyelesaikan tugas gitu sama-sama. Iya. Ya, sejauh ini
Rani sudah berusaha memahami teman-teman atau belum? Kenapa kok teman-teman kok tidak mau cepat-cepat ya? Kira-kira masalahnya apa ini? Kok teman-teman tidak mau segera menyelesaikan tugas-tugasnya? Kira-kira Rani sudah pernah mengamati atau belum? Apa sih masalahnya? Sudah Ibu, saya kan ini kalau berkelompok, saya setiap kali, ayo kita kerjakan bareng-bareng, jangan ngobrol terus. Nanti kalau udah tugasnya selesai, baru kita ngobrol. Pengennya saya seperti itu. Tapi teman-teman pengennya nanti kan cepat selesai, kita ini dulu lah, ngobrol dulu gitu. Saya udah menyampaikan kayak gitu Bu Guru. Gimana ya Bu, biar teman-teman itu mengerti. Kita kerjakan tugas dulu, baru ngobrol. Itu Bu pengen saya. Mungkin Bu Guru ada solusi untuk saya, apa saya harus sabar gitu, bagaimana Bu Guru? Ya, boleh bersabar, harusnya bersabar. Tapi kalau misal ya, kalau Rani menyampaikannya, Bu Ella pengen tahu saja. Ketika menyampaikan ke teman-teman, Bu Ella pengen tahu caranya Rani menyampaikan ke teman-teman, menegur teman-teman ketika teman-teman mengobrol, ketika teman-teman bermain saja, malah tidak mengerjakan tugasnya. Upaya seperti apa sih Rani menegur teman-temannya bagaimana? Bu Elok pengen tahu, coba. Oh gitu. Rani gini, teman-teman, ini ada tugas dari Bu Elok. Nanti kita suruh mengerjakan secara berkelompok. Bagaimana kalau kita kerjakan bareng-bareng? Terus Rani bagi dulu ya. Yang si Tuti mengerjakan yang A, si Susi mengerjakan yang B, saya nanti yang mengerjakan nomor 3. Nanti kalau sudah semuanya, baru kita gabungkan jadi satu, terus dikumpulkan ke Bu Guru. Teman-teman terus gini jawabnya, enggak, nanti aja bareng-bareng bertiga kita selesaikan semuanya gitu Bu Guru. Saya ya terus diam, nggak mau ngomong lagi itu Bu Guru. Jadi maunya nanti begitu ya? Iya. Terus begini, Rani sudah tanya belum ke teman-teman? Gimana? Sudah menanyakan apa belum target waktunya ke teman-teman? Tadi kan bilangnya nanti. Sudah berusaha, apakah sudah berusaha menanyakan ke teman-teman target kira-kira kapan sih mau menyelesaikan gitu? Sudah pernah menanyakan targetnya atau belum, Rani? Sudah, ini jam pelajaran ini lah, mereka mungkin berpikir karena jam pelajarannya masih lama, jadi mengerjakannya mungkin agak lama, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti Rani nunggu aja Bu gitu. Oke, dari sekian lama yang sudah ditunggu, tadi kan Rani akhirnya tidak bersama teman-teman, akhirnya sendiri. Ya, akhirnya tidak berkelompok sama teman-teman. Nah, tadi di sela waktu jeda yang dari awal Rani sudah mengatakan ayo kita kerjakan. Kemudian Rani sudah melakukan komunikasi lagi atau belum ke teman-teman? Sudah berapa kali Rani melakukan komunikasi untuk mengerjakan lagi? Rani sudah berusaha Ibu, ayo kita kerjakan lagi, ini sudah mau habis waktunya. Nah, sementara itu masih ada salah satu yang ini kayak merasa soal yang nomor 1 agak susah gitu Bu, jadinya terus teman-teman yang satunya lagi membantu yang satunya. Terus ya udahlah nanti kita kerjakan bareng-bareng. Terus si soal yang nomor 3 bilang seperti itu gitu, ya udah akhirnya terus mereka mau mengerjakan bareng-bareng setelah waktunya udah mau habis gitu. Berarti tadi akhirnya mengerjakan bersama-sama juga, bersama Rani juga ya. Dari apa yang sudah dilakukan tadi, Rani dan teman-teman akhirnya sudah berkelompok,
Sudah. Ya, berarti Akhirnya tadi ada upaya apa saja? Ada ya upaya apa saja yang Rani lakukan yang akhirnya teman-teman mau berkelompok? ini membantu kelompok yang nomor satu. Ternyata yang nomor satu itu agak susah dan makanya dia ngajaknya ngobrol terus. Makanya saya ngomong sama Susi coba itu si Tuti kok nggak mengerjakan, kenapa? Terus kita bantu ke sana yuk gitu. Akhirnya terus saya sama Susi ke Tuti, ternyata memang Tutinya saya tanya nggak bisa mengerjakan, susah. Akhirnya kita kerjakan bertiga bareng-bareng gitu. Berarti permasalahannya karena mereka tidak bisa mengerjakan. Kalau dari kasus yang seperti ini, kira-kira Rani bisa mengambil kesimpulan nggak? Kenapa kok teman-teman kalau mengerjakan tugas itu nanti, kemudian maunya bareng-bareng, ayo dikerjakan bersama-sama. Jika dikerjakan, tadi kan Rani di awal bilang katanya untuk soal nomor 1 dikerjakan saya, soal 2 dikerjakan oleh siapa, 3 oleh siapa, gitu kan. Ternyata mereka tidak maunya bersama-sama. Itu karena apa? Tadi kan berarti sudah bisa menemukan ketika teman-teman tidak langsung mau mengerjakan, berarti ada suatu kendala. Iya. Apa coba Rani kendalanya tadi ternyata apa? Teman-teman tidak mau mengerjakan, kendalanya apa saja tadi? Kendalanya ternyata yaitu yang soal nomor 1 nggak bisa mengerjakan, makanya dia ngajaknya ngobrol terus. Dan yang kedua karena waktunya lama. Setelah diketahui saya sama si Susi, ternyata soal nomor 1 yang sulit dan menimbulkan ada kesulitan di soal nomor 1, tapi si Tuti nggak mau menyampaikan ke teman yang lain gitu. Iya, berarti sudah menemukan kenapa teman-teman tidak mau cepat-cepat mengerjakan. Itu yang membuat Rani tidak nyaman kan? Berarti ketika Rani berkelompok dengan teman-teman, seharusnya bagaimana supaya teman-teman juga tetap bisa mengerjakan dan bisa menyelesaikan secara bersama-sama tugas kelompoknya? Harusnya saya lebih komunikatif Bu sama Susi, sama si Tuti, gimana soalmu, tanya soal yang nomor 1 sama soal yang nomor 2. Harusnya saya gitu Bu, seperti itu. Mungkin gitu ya Bu, baiknya saya bagaimana Ya, Bu? oke. Selain berkomunikasi apa lagi? Tadi kan temannya mempunyai kesulitan ya, temannya memiliki kesulitan ketika mengerjakan tugas. Ketika ada teman yang kesulitan mengerjakan tugas, seharusnya kita bagaimana sih supaya teman itu bisa menyelesaikan? Seharusnya kita bagaimana ya, Rani ya? Kita sebaiknya menolong mungkin Bu, menolong si Tuti, membantu mengerjakan supaya soalnya cepat terjawab gitu. Pengen saya sama si Susi seperti itu Bu, makanya tadi dikerjakan bareng-bareng, kita menolong si Tuti yang soalnya susah. Ya, itu Rani sudah tahu. Berarti kalau berkelompok itu semestinya kita harus bagaimana supaya kelompoknya solid, kelompoknya kompak, supaya bisa diselesaikan secara sama-sama. Karena kan kelompok itu berarti gotong royong ya, kita bisa bersama-sama, bisa saling share ilmu. Berarti ketika kita berkelompok, kemudian ada teman yang mengalami masalah, ketika ada teman yang ogah-ogahan tidak mau mengerjakan. Nah, kita semestinya bagaimana tadi? Menjalin komunikasi. Selain menjalin komunikasi tadi, iya bekerja sama yang baik. Betul. Berarti solusinya harusnya Rani bagaimana ya supaya bisa tetap berkelompok dengan teman-teman? Solusinya kira-kira Rani mau melakukan langkah apa setelah ini? Nanti kalau setelah ini Rani mau membuat tugas lagi yang dari soal kita bertiga. Pertama itu, nanti yang kedua kita sampaikan ke Bu Erlok apakah
boleh membuat tugas sendiri agar bisa mengumpulkan, agar bisa mengerjakan tugas kembali bersama-sama, bekerja sama bareng, saling membantu dan komunikasi. Seperti itu ya Bu Guru. Oke, bisa diulangi lagi karena tadi sempat terputus-putus sinyalnya sepertinya agak bermasalah. Coba Rani bisa tolong diulang lagi? Iya Bu, nanti Rani setelah ini Rani akan bareng-bareng sama teman-teman membuat soal, nanti soal satu, soal yang lain ditukar supaya semuanya bisa mengerjakan semuanya soal itu. Nanti soal itu kita kasihkan ke Bu Elok. Itu gimana Bu, boleh apa enggak? Ya, masih tidak terlalu jelas. Oke. Berarti Rani sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ya nanti ya. Iya Bu Guru. Ya, gimana ya? Iya. Apakah Ibu cukup membantu dari apa yang Rani rasakan hari ini? Sangat membantu sekali Bu, ternyata berkelompok itu harus bekerja sama dan saling komunikasi dengan teman-teman, jangan diam saja. Oke, baik. Karena sudah ada percakapan dengan Ibu dan Rani sudah merasa lebih baik. Jika Rani mau bergabung dengan teman-teman untuk menyelesaikan tugas kembali terkait kelompoknya, apakah Rani bersedia untuk bergabung kembali dengan teman-teman? Bersedia Bu Guru, besok kalau ada tugas lagi, Rani mengerjakan bareng-bareng lagi, tidak akan mengerjakan sendiri lagi, gitu Bu Guru. Ya. Oke, selamat belajar bersama teman-teman ya, Rani ya. Terima kasih. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nanti di lain waktu. Ya Bu Guru, terima kasih. Baik. Demikian tadi coaching dari kasus 1. Terima kasih. Dilanjutkan teman-teman yang lain. Mungkin dari pengamat, silakan Bu Sari bisa memberikan komentar. Bu Sari. Selamat. Bu gurunya pintar lah. Penonton sabar banget Ibu. Semangat. Iya. Ayo. Ya, terima kasih untuk tadi aksi dari kucing yang Bu Elok dan Bu Nadia praktekkan. Sesuai melihat dari apa yang beliau praktekkan dari pengamatan saya, itu pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh coach tentang tujuan ataupun menyampaikan tujuan coaching itu dengan kuncinya itu alhamdulillah tersampaikan. Kemudian kuncinya juga berbicara ataupun mengutarakan isi hatinya, apa yang menjadi permasalahannya, kemudian apa yang menjadi kendalaannya, kemudian untuk identifikasi masalahnya dari coachnya sendiri itu sangat-sangat luar biasa dalam memancing coachnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam sekali, sehingga coachnya itu mau mengungkapkan benar-benar masalah yang dihadapi coach. Kemudian coach juga telah mengidentifikasi masalah yang terjadi itu dengan potensi dari coachnya. Kemudian untuk rencana aksi yang diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan dari coach itu sudah dapat memancing coach untuk mengungkapkan rencana ke depannya. Kira-kira mau bagaimana, dan
seorang coach sudah mempunyai gambaran dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh coach. Nah, dia kemudian dan berusaha untuk coach itu merencanakan dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk tanggung jawabnya dari coach-nya sendiri itu sudah memberikan semangat, dorongan, kemudian motivasi, dan sudah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan agar coach itu dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi komitmennya tadi dan dalam menjalankan aksinya nanti. Begitu dari pengamatan saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur dan Bu Eri. Kalau saya cukup Bu Sari dan semuanya lengkap disampaikan Bu Sari. Semuanya sudah menjalani peran masing-masing dengan luas ya. Untuk coach terutama di sini Bu Elok itu sangat sabar sekali menggali pertanyaan-pertanyaan. Bu Nadia juga sebagai seorang murid yang mengalami kesulitan dan masalah juga cara mengadunya juga seperti murid pada umumnya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Bu Eri mungkin? Ya, pada dasarnya sama karena memang sudah sempurna ya. Belum. Masing-masing sudah ada fungsinya, mana yang sebagai coach, mana yang coachingnya juga. Kemudian pendalaman pertanyaan-pertanyaannya tanpa memberikan berusaha bahwa coaching itu memang bukan konselor, bukan mentor gitu ya. Itu tidak terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan hal itu sudah bagus menurut saya. Karena coaching itu dalam prakteknya ya kita tidak boleh menempatkan sebagai konselor ataupun mentor. Itu harus banyak latihan juga untuk menjadi coaching. Terima kasih sudah memberikan contoh untuk kasus satu ini dan kami teman-teman jadi termotivasi untuk bisa memberikan sama-sama baik karena sudah baik, sudah baik. Yang pertama sudah baik berarti yang kedua ketiga malah ini gimana bisanya untuk sama gitu sama baiknya. Pasti bisa. Oke, terima kasih teman-temanku yang hebat-hebat. Kita lanjut ya.